Jadi nggak sekarang harus bus misalnya, nggak perlu gitu loh. Ya. Itu yang merusak ini sebenarnya, ya kan kita ini belajar permana, begitu ya diubah, membuang itu permana itu, karena kita harus menyimpan yang baru. Iya, iya. Padahal sama itu. Ya sudah sama kan gitu kan. Seharusnya sudah efektif aja. Ya kayak orang Malaysia gitu kan. Cek satu. Karena di sana dijajah Inggris, maka sepeda bicycle. Cek satu. Jadi tulis saja BAI cycle kan gitu kan. Satu cek satu. Iya. Iya. Nah, iya. Lah mereka naik bus jadi tulis BAS memangnya. Bus. Gitu. Ya, jadi mereka sudah dibiasakan oleh orang Inggris, terus itulah bahasa yang mereka pahami setiap hari, ya sudah bus. Ya, seperti televisi, kita kan televisi karena ngadopsi dari Belanda, televisi. Tapi orang Malaysia kan television. Karena dari bahasa Inggris television kan gitu ya. Sehingga ditulis television kan gitu. Kita mulai? Ya, akhirnya kan lebih cepat kan orang Malaysia untuk beradaptasi ilmunya. Belum ya? Kita mulai? Atau mau minum dulu Bapak? Oh ya, ada. Air hangat harus Pak. Anget yang anget, tapi mau yang anget. kalau nggak ada yang anget ini dulu. Ada, tapi gelasnya di bawah kayaknya. Air hangat biasa putih. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir kembali di pertemuan kelima ya. Hari ini kita membahas tentang ajaran atau filosofi, teosofi, dan juga teologi dari salah satu ulama wali besar di tanah Jawa di Indonesia, yaitu Syekh Siti Jenar ya. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya guru kita Pak Khozim sudah menjelaskan tentang topik utama kita, yaitu tentang premana ya, tentang mengisi tangki energi, di mana fokus kita belajar di sini sebenarnya untuk menaikkan kualitas hidup, menaikkan kualitas energi, kualitas kesadaran, sehingga menjalani hidup itu jauh lebih nikmat, jauh lebih damai, dan lebih rileks dan harmonis ya dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita tidak lagi berdebat atau memperdebatkan mana benar mana salah ya, karena proses pembelajaran kita sudah semakin dewasa. Jadi pemikiran-pemikiran mungkin yang masih tersisa dari dogma-dogma di masa lalu itu pelan-pelan kita mencoba untuk lebih perdalam lagi kan gitu ya, sehingga bisa menemukan satu bentuk kesadaran yang lebih luas. Nah, di hari ini kalau saya membaca, saya belum membagikan materinya ya. Nanti setelah ini saya akan share, tapi di sini saya sempat lihat dulu Pak. Hari ini ternyata kita ada sesi di mana ngecek kualitas permana ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ya sudah dikasih bocoran-bocoran sama Pak Khozim, gimana cara menaikkan permana adalah satu, brainwash atau cleansing dogma-dogma agama atau pemikiran-pemikiran yang selama ini bikin hidup kita berat ya. Kayak misalnya ya, kalau sholat itu berat ya coba dinaikkan lagi kesadarannya, pemahamannya, supaya menjadi satu bentuk intimacy atau pertemuan, atau justru mungkin ngisi tangki energi gitu, macam-macam nanti ya. Terus yang kedua adalah
memperbaiki pikiran kan, berimajinasi, berfantasi yang tidak itu tuh Ya, yang tidak perlu yang ya tidak kita perlu buang. dihilang-hilangkan atau nggak usah diberi apa namanya perhatian. Bagaimana kita mau tidur itu ya, kalau mau tidur kita berterima kasih pada tubuh, pada badan, pada organ, pada semuanya yang sudah bekerja tanpa henti memberikan support pada kehidupan kita. Bangun tidur pun demikian ya. Kita menyiapkan diri untuk menyambut hari dengan cara berterima kasih, bersyukur, ya kan Pak gitu ya, Ya. supaya energi kita terus naik. Nah, fungsinya kalau kita nanti energi permanennya naik, mungkin bisa punya stok lebih sehingga bisa upload ke pranawa kan gitu. Nah, pranawa nanti punya fungsi untuk bagaimana menjalani kehidupan setelah kematian. Mau memilih nanti hidup di mana, mau lahir kembali dan segala macamnya ya. Tapi fokus kita di sini kita coba untuk maintain permana kita dulu ya. Dan ternyata luar biasa Pak Khozi menghubungkan dengan ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran di mana fondasi kita belajar. Jadi saya tidak akan panjang lebar, saya serahkan kepada Pak Khozi untuk memulai. Silakan Pak Khozi. Ya, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahayu bagi semuanya. Ya. Jadi pada hari ini kita tetap melanjutkan, makanya saya selalu mengatakan bahwa tidak ikut, ya, satu kali tidak ikut itu bisa terputus. Iya. Mata rantai apa yang kita ajarkan itu. Nah, jadi inilah yang kita harus pahami. Jadi selama tidak ada halangan yang sangat berat, usahakan tetap hadir. Ya, karena kan kalau kita memberikan materi bukan sekedar yang tertulis, tetapi apa yang kita berikan penjelasan lebih dalam daripada sekedar yang tertulis. Jadi di situ. Nah, kenapa permana tetap kita letakkan di slide ya, yang kedua itu kan, yang pertama ini cover ya, yang kedua itu langsung permana sudah ya. ditampilkan. Ya, iya. Nah, jadi di situ kan sudah saya sampaikan bahwa pada sesi yang lalu di bagian akhir pelajaran disampaikan bahwa kita ini tidak sepenuhnya bebas dari takdir. Nah, jadi kita itu makhluk yang istilahnya itu diberi kemerdekaan, tapi ada pengikatnya. Pengikatnya itu takdir. Nah, takdirnya itu terletak di mana? Di seluruh organ yang ada di dalam diri kita. Ya, misalnya jantung kita, itu takdir. Kerjanya memang begitu terus, ya kan? Nah, dan kita tidak bisa, jantung tak atur begini, ya nggak bisa. Ya. Nah, semua ini membuat gitu ya, free will kita itu ada terbatas karena jantungnya, karena ginjalnya, karena itu yang disebut tidak sepenuhnya bebas, ya kan. Misalnya kita mau jadi pelari ya misalnya, kan diukur dulu oleh dokter, gimana ginjalnya sehat tidak, ya. Kalau ginjalnya itu ternyata nggak bisa dipacu untuk larian, kan nggak boleh jadi pelari. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang dimaksud, di dalam tubuh kita ini ada takdir, di dalam tubuh kita. Yang itu berkaitan dengan organ-organ justru yang menentukan hidup kita. Jadi paru-paru, hati, ginjal, otak, jantung, empedu dan sebagainya, ya. Itu menjadi pengikat. Orang misalnya begitu ginjalnya rusak, dan akhirnya aktivitasnya menjadi ya. Orang terkena diabetes misalnya, kalau dia sudah berkeluarga, aktivitas seksualnya turun, ya. Sehingga membuat kehilangan kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan baik. Ya. Jadi kita ini hidup ternyata harus merawat si takdir yang diberikan di dalam diri kita itu. Ya. Kita harus kita rawat. Ya. Nah, supaya tetap bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, juga begitu. Kenapa kita baru tahu sekarang misalnya? Kok gak dari dulu ya misalnya? Nah, itu juga proses perjalanan takdir.
Ya. Jadi takdir itu juga terkait juga dengan karma kita yang harus kita tunaikan, harus kita bayar. Makanya di dalam hadis Nabi, seseorang tidak akan mati kecuali rezeki yang sudah ditetapkannya itu terpenuhi. Ya, jadi sudah terpenuhi. Jadi kayak Mbak Marisa terpenuhi. Marisa Walaupun, Haq. ya masih Marisa Haq. Ya beliau juga ngaji pada saya di Barito, ya kan, sama Mas Ikang Fauzi. Jadi di situ adiknya Mbak Suraya juga ngaji pada kita. Cuma tipe dua orang ini adik kakak itu beda di dalam cara untuk memahami keislaman. Ya. Nah, itu hak setiap orang. Ya. Nah di bawah ini ada link, ya. Link ini adalah link untuk bioritme, yaitu untuk mengetahui irama keberadaan permana pada diri individu kita masing-masing. Ya. Jadi itu. Jadi jika link tersebut dibuka, maka ada garis grafik yang berwarna hijau yang menunjukkan kerja permana pada fisik. Ya. Ada warna merah itu kerja permana pada emosi. Dan ada warna biru kerja permana pada intelek. Nah, jadi seperti itu. Nah, dulu ya di zaman Syekh Siti Jenar tidak menggunakan alat ini, ya, tetapi menggunakan primbon. Nah, ya, primbon sudah banyak dilupakan orang. Orang Barat itu cerdiknya begitu. Ya. Jadi dia mempelajari primbon, tapi bagaimana bisa diolah menjadi komputasi. Nah, itu hebatnya. Ya. Nah kita ya sudah tinggal ngapalkan aja rumus primbonnya, ya nggak susah gitu loh. Ya. Jadi mereka buat yang namanya bioritme. Ya. Nah lalu ada garis lurus ya pada titik nol. Ya. Jika garis grafik di atas titik nol berarti keadaan positif. Permana berada pada kondisi yang bagus. Tapi di bawah garis nol keadaannya tak sehat, ya. Nah, di sini kita disuruh masukkan dulu ya tahun, bulan, tanggal, jam kelahiran. Jadi, wah nggak tahu apa ini jam kelahiran saya misalnya. Nggak apa-apa, diisi aja misalnya kalau keterangan orang tua, kami itu subuh lahirnya, ya sudah dimasukkan jam 5. Kalau orang tua sama sekali nggak tahu, lupa ya lahirmu siang atau malam, dia di nol aja. Karena di situ ya tidak terlalu berpengaruh untuk ininya lengkung grafiknya itu tidak terlalu berpengaruh ya, jadi di situ. Nah jadi dalam 1 tahun sekitar tanggal, bulan dan tahun kelahiran kita itu muncul pagar berwarna kuning. Nah itu yang disebut astral hell. Ya. Hell itu neraka. Ya. Izin Pak Hozin, saya sudah share di grup ibu-ibu, nanti bisa dibuka langsung di situ. Ya, bisa dibuka. Ya. Standdeck.io, tinggal dibuka nanti bisa tinggal masukin apa namanya ya, tanggal. Supaya jadi, kita bisa nyambung ini ya. Bisa ngecek sendiri-sendiri. Saya hari ini lagi di mana permana kita. Permananya tuh. Ya, nah, nanti ini penting ya kan. Ya, saya ketika suatu hari ya kan, padahal sudah dibayari tiket untuk pergi ziarah ya ke Solo ya, sudah dibayari tiket sama rekan-rekan pengajian, tapi loh saya kok terasa sedikit lemas ya. Saya cek, ternyata semuanya lagi di bawah, lagi di bawah nol. Iya, lagi di bawah nol dan sudah sampai garis bawah ya. Jadi bisa ngukur ya. Bisa ya kan itu ya kan. Oh berarti lemas ini karena baik secara emosi maupun secara intelek maupun fisik permananya lagi tidak ya aktif ya. Karena aktif tidak ini kan sama dengan nafas itu loh, kan tidak kita nafas ini narik terus sampai tapi habis narik keluar, habis keluar narik lagi. Nah seperti itu kerja permana kita dalam tubuh itu begitu ya. Ya, jadi itu pada sekian bulan naik, terus nanti pada bulan tertentu turun. Nah,
sekarang ini diterapkan ya di barat untuk olahragawan. Jadi misalnya pemain sepak bola setelah diukur ya mereka nyebut ya energinya saja, tapi nggak apa-apa itu kan istilah. Ya. Oh lagi bulan ini lagi turun, udah jangan main. Jadi di situ. Ya. Nah nanti kalau menuju positif, oke, Anda siap-siap untuk main. Jadi seperti itu. Makanya dia buat pemain itu cadangannya cukup banyak. Ya, jangan sampai misalnya ada 5 pemain yang akhirnya harus istirahat, nggak ada cadangannya. Nah, jadi cadangan itu sendiri bisa sebanyak pemain itu sendiri. Pak, itu berarti kalau pakai kalkulator kan kita dibantu. Kalau yang zaman dulu berarti kita pakai perhitungan manual ya? Iya. Jadi di situ. Jadi udah disistemasi ya. Ada angka-angka gitu ya? Iya. Nah, di bawah ini ada grafik ya seorang artis yang baru meninggal. Artinya Marissa Mbak Haque Marissa ya? Haque ya. Itu kan meninggal tanggal 2 bulan 10 kemarin tahun 24. Lahirnya Mbak Marissa itu 15/10/1962. Saya masukkan ya kan. Nah, ternyata matinya itu di Astral-Hell. Neraka maksudnya? Loh. Astrahel itu maksudnya? Iya, neraka dalam arti kata energi. Iya. Gitu ya. Jadi ini gambarnya Mbak Marissa ini ya kan, itu tanggal 2 itu pas pada titik potong garis energi. Jadi itu terkunci artinya energi nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi secara daya loh dia nggak kurang-kurang kalau secara daya. Makanannya selalu terjamin ya kan. Iya. Tapi karena itu, nah orang Jepang menyebut itu faktor kelelahan. Orang Jepang. Ya. Apa salah tidak? Karena lelah itu kaitannya adalah hubungannya karena turunnya ya permana itu. Kan gitu kan. Jadi bukan apa ini kalau kita ya lagi naik ya itu gak terasa loh bekerja berat itu. Ya. Anda pernah kan ngalami, waduh banyak yang dilakukan tapi nggak terasa. Tapi pernah kan satu hari kok badan, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini disebut astral hell. Jadi itu dunia energi yang kalau kita di garis pagar kuning itu tidak hati-hati, gitu loh ya. Ya mati. Jadi di situ ya. Nah, jadi yang pagar kuning itu yang itu ya, berarti kuning ini loh. Ya. Jadi ya. yang tadi apa energinya terkunci itu di sebelah mana Pak itu? Supaya teman-teman jelas juga nih ya. Supaya kita bisa menggunakan kalkulator itu di rumah nanti kan buat cek masing-masing nih. Ya. Yang ini, mana ini? Ya. Coba. Ini kan 28 September. Ya, kan? betul. Ya, berarti di sini kan 29 30 12 ya kan. Nah, di sini ini meninggalnya kan di titik-titik potong ini. Itu terkunci energi. Jadi energi mau ke sana dikunci oleh energi yang mau ke sini. Jadi di situ, ya kan. Jadi kita itu harus misalnya ya kita biasa melihat ini, oh saya harus istirahat saja. Jadi di situ, ya. Jadi di titik ini. Ya. Nah sekarang untuk bukti adalah Romo Beni Susetio. Sekarang lihat cek. Ya kan beliau adalah lahir tanggal 10 Oktober. Coba ya 10 Oktober. Tahun 68. Sekarang masukkan. Ya. Iya. Gitu. Coba masukin sama-sama ya. 10 Oktober ya. 10 Oktober. 10 bulan 10 tahun 1968. Ya. Oke, nyantol aja jamnya nyantol aja. Enggak apa-apa 10 itu. bulan 10. Ya. 4 weeks Pak ya. Ya itu boleh Anda 4 week, 6 week nggak jadi masalah gitu. Nah, jadi beliau ya kan ini now itu artinya hari ini ya. Meninggalnya kan kemarin ya. Ya. Juga sama di titik ini. Di titik perpotongan. Jadi artinya dia masih aktif padahal lagi di titik perpotongan terkunci gitu loh ya. Oranye tadi apa Pak? Garis oranye? Apanya?
Bukan. Ini biru. Untuk Kan intelek ada ya ya, kan? ada tulisannya di situ kan. Iya. Ini intelektual. ya. Itu intelektual. Merah itu emosi. Emosi. ya. Hijau itu adalah fisik. Fisik. Ya. Jadi di situ. Nah, merah ini artinya apa? Emosi kita lagi bagus sekali karena kan ini garis nol. Itu garis nol. Iya, ini garis nol. Jadi kalau lagi ke sana bukan bad mood, tapi very very good mood. Ya. Makin ke atas makin very. Lah, makin kan bagus. di atas nol. Nol ya. Iya. Ya. Jadi kenapa Anda uring-uringan? Nanti cek aja bisa. Alah, saya lagi di sini. Lagi di bawah. Nah, gitu. Ya, ya. Semangat itu garis merah ya. Apanya? Semangat itu di garis merah. Iya, jadi kalau emosi itu garis merah. Ya. Garis merahnya di atas maksudnya, Bu. Jadi ada di atas nol itu berarti semangat. Iya, ini kan kayak ini juga garis merah kan? Iya. Ya. Nah ini Cuman berarti dari bawah. lagi emosian, lagi gampang marah-marah, ya. Seperti itu. Ya. Nah, tapi Mbak Marisa tinggalnya kan di sini. Sebenarnya secara intelek, ya kan, secara fisik juga mau naik kan, tapi karena pas perpotongan terkunci dia di astral hell. Jadi perpotongan di astral hell lebih berbahaya daripada perpotongan di luar astral hell. Nah, selama 1 tahun kita itu selalu ada astral hell. Diri kita masing-masing itu nggak sama kan, lahirnya aja nggak sama. Ya. Ya. Jadi di situ, ya. Nah, panjangnya astral hell itu juga. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Dilakukan pada saat astral hell kita ngapain? Gimana? Pas di astral hell. Oh iya, relaksasi. Relaksasi. Ya kan supaya nggak ngunci gitu loh, ya. Iya, relaksasi. Jadi di situ tenang, pikiran tenang, gitu loh, ya. Dalam 1 tahun itu berapa lama Pak yang astral hell itu muncul? Loh, nggak sama. Yang jadi penjelasannya itu jangan berapa lama. Pokoknya lagi keluar pagar kuning gitu loh ya. Ya. Iya, jadi ini artinya pagar Ada kuningnya kalkulator. ya Itu dari di grup, sini di grup. ya kan sampai ke sini pagar kuningnya. Dan itu bisa sehabis ulang tahun atau sebelum ulang tahun atau memang di wilayah ulang tahun. Ya. Masing-masing orang kan ada tanggal lahirnya berbeda-beda. Ya. Tanggal lahir sama, bulan sama, tapi tahun beda ya beda pula, gitu loh ya. Ya. Jadi di situ. Nah, makanya cek tadi, kan Romo Beni ada lagi di titik itu. Ya. Romo Beni. Romo ya. Romo ya. Romo. Ya. Padahal itu aktivitasnya kan memang lagi. Iya. Ya. Beliau juga lagi tugas di daerah Sumatera Utara kan kalau nggak salah kan. Jadi itu. Maka begitu mendengar Romo Beni, saya cek. Oh, pasti sininya. Nah, makanya nanti ada keterangannya gimana supaya kita selalu awas itu kan gitu kan. Ya. Nah, jadi di situ. Jadi di sini jelas ya kan. Ya, ada di darah astral hell. Makanya teman-teman yang ngaji pada saya biasanya cek kondisi Anda, ya kan? Karena sudah diberi kan gitu kan, ya kan? Misalnya ini waktunya belajar, ya. Terus kok ini lagi di wilayah astral hell. Dah, saya izin gak masuk daripada nanti memaksakan diri anu. Nah, jadi di situ gitu loh. Tapi ingat loh itu 1 tahun hanya ada sekali astral hell-nya itu. Jadi hell itu yang neraka. Karena apa? Di titik itulah ya orang bisa meninggal. Iya, jadi di situ. Pak, ini basis datanya itu menggunakan astrologi atau Enggak, kan orang barat. Jadi saya sudah mempelajari dari mana mereka dapat itu. Iya. Setiap orang sakit di kedokteran sekian ribu dicek. Kamu lahirnya kapan? Ini. Oke. Oke, terus
orang yang lagi sehat-sehatnya itu 1.000 orang sehat dicek. Dicek. Iya, nah dari situ kan nanti dibuatkan statistiknya. Iya. Buat rata-rata. Oke, paham. Karena sudah dianggap valid, jadi untuk olahragawan pasti melihat ini. Ngecek ini dulu. Iya. Paham. Jadi di situ. Gitu. Kalau di Jawa menggunakan primbon. Iya, primbon. Cuma lahir, kan segala macam. orang sulit kalau masalah primbon itu kan gitu kan. Makanya itu kejeniusan orang Barat itu bagaimana dia mengonversi Halo. dari sesuatu yang Ya tidak. vaksin lagi ya. Nanti masing-masing di rumah dicek ya. Oke. Balik sini lagi. Kuningnya berarti bukan nggak ada asal helnya ya. Jadi, Apanya? kalau tidak ada kuningnya berarti sedang tidak. Iya, kalau nggak ada pagarnya gitu aja. Iya. Kalau Itu nggak berarti ada. tidak astral hell, Pak ya? Ya, berarti ada dalam kondisi normal. Cuma ya. nanti tetap dilihat naik turunnya itu kan. Misalnya hijaunya itu pas turun. Ya, kan? Ya. Ya, nah jadi hijaunya pas turun misalnya ya. Nah hijau itu kan fisik ya kan. Jadi artinya untuk fisik jangan diforsir pada saat hijaunya itu turun ya. Misalnya ini gambarnya anunya Mbak Marisa, hijaunya kan di sini. Iya. Ya, ini turun kan, artinya nggak boleh. Lah, apalagi sudah di bawah pas ada di pagar darah astral hell, lebih hati-hati lagi gitu loh. Ya. Oke. Jadi di situ ya. Nah, ketika meninggal sebenarnya dia mau naik, dia kan fisik mau menguat, ya, tetapi pas titik potong di sini, ya kan, meninggal, kan gitu. Dan ini Pak selalu begini kurvanya gitu, selalu atau dia bisa di sini terus gitu? Lu ya beda-beda, ada yang Beda-beda agak, sih. ya ada yang agak Langsung di ke sana, dekat ya. nol, Iya, ada iya. yang anu. Jadi itu kurva itu ikut irama kita saja, iya. Jadi nggak sama hari ini sama besok ya nggak sama kan gitu. Jadi itu cara ya jadinya. Ya. Pak Jim sambil nanya boleh ya? Iya, silakan Bu. Iya. Untuk yang asmarel atau garis kuning itu berarti dalam satu usia kita itu bisa muncul beberapa kali gitu Pak? Enggak, tadi kan 1 tahun usia kita itu selalu muncul 1 kali. Oh dalam satu kali. Tapi panjang pendeknya tidak sama. Misalnya munculnya tahun depan, 2 tahun lagi, panjang pendeknya tidak sama. Iya. Jadi ada yang ya cuma sekitar seminggu sudah hilang. Ya, jadi di situ. Ya. Ada yang sampai ya, hampir sebulan. Iya. Ini aja berapa minggu ini ya? Kalau kita lihat. Ya. Ini kan garis minggu ini. Ini garis minggu. Tanda-tanda kematian. Iya kan? Hampir 1 bulan kan? Gitu. Nah, jadi disinilah kita itu bisa memanfaatkan. Jadi Anda semua hari ini boleh ngecek ya. Jadi nanti lagi betul-betul baik atau lagi anu itu bisa kita cek gitu loh. Ya. Ya. Kalau toh lagi turun ya kan, Anda boleh saja punya aktivitas, tapi jangan emosi. Nah, jadi di situ. Karena mempercepat penghabisan itu ya. Iya. Nah, ya kalau Jadi di situ itu kita ngimbangi aja, makanya relax. Tahu, saya ini ngajar kan, nggak mungkin saya apa itu, orang aku hari ini anu nggak ngajar, enggak, tetap ngajar, cuma ini saya harus pelan, harus anu, ya kan. Nah, untuk bisa begitu ya membiasakan. Kalau sudah membiasakan itu nggak terpancing orang bertanya, anu malah yang bertanya emosional, saya nggak pernah jawab emosional. Jadi di situ ya. Artinya kalau nanti Bapak pas jadwalnya nggak datang berarti lagi di astral hell. Enggak, Butuh istirahat dulu. Insya Allah datang terus. Datang terus, karena ya. sudah membiasakan untuk menyikapi. Iya. Gitu. Pak mohon maaf. Ya silakan Bu Endang. Berarti kalau orang yang tanggal lahirnya sama, jamnya sama, itu bisa sama semua. Enggak, kalau sama ya sama. Iya. Ya. Jadi
Kalau toh selisih jam itu nanti selisih mengsret berapa jam juga anunya itu, titik potongnya hanya selisih di situ aja. Bukan di lengkungannya ini, ya kan? Di lengkungannya ya sama. Jadi di situ. Kemarin itu berarti bisa sama ya. Iya. Artinya ini yang dihubungkan tadi dengan masalah apa namanya takdir pada saat orang dilahirkan. Oh iya. Ya kan tadi kan? Itu sudah dengan Kan sekaligus gini, takdirnya. begitu orang dilahirkan itu sudah ada jatah. Ya. Berapa jumlah permana itu, jadi tangkinya itu. Ya. Nah, kenapa berbeda-beda antar orang? Itu terkait karmanya. Ya. Ya. Iya, terkait karmanya. Ya. Jadi nggak sama antar orang itu. Ya. Ya. Nah, tapi selama apa itu hidup, ya permana itu tidak apa ini bergerak linier gitu loh. Ada fase, ya kan. Ada terus turun. Sama dengan jantung kita kan, kadang-kadang kenapa deg-degan, ya kan? Kadang-kadang kok nyaman ya rasanya jantung itu, ya seperti itu. Ya, jadi gerakan. Ya, jadi dengan begini bukan untuk wah takut aku kalau mau melihat ini, enggak. Justru inilah cara kita menyikapi. Ya. Jadi kita menyikapi, alhamdulillah Anda semua dapat pelajaran seperti ini. Waduh. Gitu. Boleh tepuk tangan dong. Jadinya, ya kan? Ya, Ketua silakan Bu ya. Ini kan dari kemarin kan Bapak mengajarkan kita mengenai tangki permana. Karena kaitannya dengan ini kan berarti di situ ya. Ya. Kita mengenali bagaimana cara kita menaikkan permana kita itu kaitannya dengan Iya, supaya iya. kita bisa menjalani Iya, dengan jadi kerjanya. Kalau tangki itu kan istilahnya isinya. ya. Tapi isi itu kan untuk bekerja. Kayak kita pakai mobil, meskipun tangki misalnya isinya 50 liter, tapi cepat habis tidaknya kan kerjanya. Oh, ya. Nah, jadi di situ. Kalau sering ngegas ya cepat habis kan gitu kan. Ya. Nah, kalau di mobil bukan diesel itu tidak ada istilah masuk angin. Nah, ini lebih cocok untuk kalau mobil itu mobil diesel. Jadi mobil diesel itu kalau masuk angin nggak bisa di starter sampai apapun. Nah, karena terkunci. Ya. Jadi ada angin yang mengunci kabut dari solar itu, dari minyak diesel itu, ya, untuk ketemu dengan oksigen. Akhirnya nggak bisa bergerak. Nah, makanya kalau dilihat dari fisik ya Mbak Marisa, dayanya lebih karena makanya terjaga, anunya terjaga. Cuma dia kan aktivitasnya tinggi. Nah, sering orang ketika aktivitas tinggi itu gitu kan tidak menyadari yang kalau di dalam bahasa kedokteran kan disebut kelelahan. Padahal kelelahan itu ya bisa lelah karena ininya sedang turun kan gitu kan. Nah, cuma kan ke orang kan nggak kenal gini ya, bahasa kelelahan itu yang lebih gampang diterima gitu loh. Jadi kalau kita itu ya birunya pas naik, hijaunya pas naik, apalagi ditambah merahnya juga ke atas semuanya. Kerja berat kayak apapun nggak terasa lelah. Jadi di situ. Di kerja berat. Jadi semangat tetap tinggi. Nah, kan gitu. Kita bisa rencanakan loh. Loh iya, kan manusia itu memang kewajibannya hanya ikhtiar. Ya, kewajibannya itu hanya ikhtiar gitu loh ya. Nah, ini kan penting sekali kita memahami hal-hal seperti itu. Gitu loh ya. Lanjut dulu ya. Oke, yuk. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengecek permana kita sebulan sekali, ya, atau pada waktu akan melaksanakan tugas berat, atau saat keadaan badan terasa kurang fit. Nah, gitu ya. Ya kurang fit ini, kan gitu kan. Ya. Ya, saya ada ya pas memberi ngaji di Bogor itu tuan rumahnya itu bilang, aduh Pak, ngaji tetap jalan,
saya cukup menyelenggarakan saja kajiannya, tapi saya nggak ikut ngaji. Lemes katanya. Nah, coba Pak dicek. Cek ya. Iya. Wah, di bawah semuanya. Hijaunya mentok di bawah, birunya mentok di bawah, ya. Jadi seperti itu. Jadinya. Nah, jadi jika grafik naik dari garis 0, naik, berarti keadaan permana ke garis puncak maksimum. Nah, itu garis +1, ya kan, tentunya itu bagus sekali, ya kan. Jika grafik dari garis -1, ya, jadi yang ini -1. Bentar, saya Balikkan lagi ya, dulu. nah. Nah, yang ini itu -1, ya kan. Ini 0, ya. Nah, ini +1. Oh, oke. Nah, sekarang kita paham kan, jadi garis bawah ini adalah -1, ini Yang tengah 0, 0, nah, yang ini atas +1. +1. Ya. Gitu. Jadi, nah, naik itu kan ada 2, ya kan, seperti ini, ya. Ini sampai di sini, ya kan, naik, ya kan, sebenarnya bagus, tapi pas naik dipotong oleh emosi yang turun. Nah, ini disebut astral hill-nya. Jadi kekunci di situ. Kekunci di situ, gitu loh. Makanya ketika di situ istirahat, ya, jadi di situ. Jadi istirahat, ya kan, ya bisa narik napas panjang, bisa relaksasi, meditasi. ya, jadi seperti itu, ya kan. Jadi bukan untuk nakuti, waduh, ini setiap orang selalu ketemu begini, ya. Artinya misalnya saya sekarang kan usia 71, berapa kali ketemu begini, 71 kali juga, gitu loh, ya. Cuma kan di situ yang penting, ya, itu tadi, kalau memang nanti ada pembayaran karma itu lain. Orang itu jadi lupa misalnya. Jadi nggak terkontrol. Namanya sudah lunas kan gitu kan. Tapi tujuan belajar itu kan supaya tidak gampang lupa. Tujuan belajar. Ya. Jadi di situ. Nah, jadi jika grafik naik dari garis -1 berarti keadaan membaik, tetapi sebelum melewati 0 tidak boleh diforsir. Karena belum melewati 0, gitu loh, harus ya sedang-sedang aja dulu kan gitu kan. Ya. Kemudian jika turun meskipun sudah di atas, tetap berjaga dan rileks. Nah, jadi meskipun itu di atas angka 0, jadi menyinggung kan seperti ini kan turun. Ya. Lagi, Ya. ke gambar lagi. Tunggu dulu. Nah, ya. Jadi seperti ini kan hijau, ya kan? Ya. Ya kan, hijau fisikal kan di situ. Ya, kan? hijau fisikal. Ini pas turun. Nah, pas turun itu kita berjaga-jaga, gitu loh. Ya. Jadi di situ. Jadi kalau dari kasusnya Mbak Marisa, ya kan di sini kan, artinya ada titik potong sebenarnya fisik membaik, ya kan? Tapi terus ini kan ada garisan, ya, yang melewati juga. Ini garis totalnya istilahnya, ini garis totalnya. Jadi resultan dari merah, hijau, biru. Ya. Nah, itu juga harus diwaspadai. Itu resultannya kan gitu kan. Nah, jadi di situ makanya dia bilang kan, kata semua keluarganya, lu malamnya masih ini ngajar dan sebagainya. Ya. Kalau orang Jepang itu menyebutnya kasus demikian itu karoshi. Karoshi, ya. Karoshi itu artinya kelelahan akibat kerja. Jadi itu karoshi. Ya, jadi itu. Nah, pada titik potong antar garis waspada, ya, untuk menghindari tersandung, lengah, celaka. Oh iya. Diwaspada. Nah, kan kita itu pernah kan nggak ngapa-ngapain kesandung kan gitu. Itu pas lagi di titik-titik gitu loh, ya. Ya. Cuma yang paling harus dihati-hati pas muncul garis astral hell gitu loh, ya.
Nah, karena kesandung saja itu loh bisa menjadikan gawatnya. Nah, jadi di situ. Nah, jadi jelas sekali ya kan bahwa hubungan antara manusia sang hamba dengan Tuhannya itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Ya, jadi artinya secara hakikat ya kita nggak pernah lupa Tuhan itu. Badan ini nggak pernah lupa, gitu loh. Yang lupa kan pikiran kita. Ya. Nah di situ. Ya. Jadi yang lupa itu adalah pikiran kita atau rasa kita itu yang lupa itu. Ya. Nah disinilah kita harus berhati-hati kan gitu kan. Jadi meski kita berkeinginan sekuat-kuatnya untuk melakukan kebajikan ya atau perbuatan utama, tetapi tak bisa dilepaskan dari kehendaknya. Ya, jadi nggak bisa kita lepas dari kehendaknya itu. Ya. Nah makanya kalau dulu orang Jawa ya itu tidak pernah mempersonifikasi Tuhan, tidak pernah. Jadi yang jelas ada kekuatan di luar kita sebagai individu. Ya. Jadi di situ. Jadi ada kekuatan di luar kita sebagai individu. Ya nanti kan kita juga belajar sesi Jenar itu tentang tauhidnya, ya kan. Ini makanya ini berkaitan semuanya. Nggak bisa, mas. Saya kan sudah belajar permana, sudah selesai cukup. Nggak bisa. Karena ada yang semua itu bisa mengganggu ke sini kan gitu kan. Ya, permana itu kan basisnya. Tapi semuanya ini dari mana kita bisa menyikapi, dari mana kita bisa menjadi orang yang dibully tapi kita tidak merasa sakit hati atau apa. Ya. Maka ini pengalaman. Ya. Saya kan di podcast selalu saya ingatkan, Anda jangan membuli, ya, iya, Anda jangan membuli, karena gini, kalau yang dibully itu orangnya sabar, itu nanti yang membuli itu celaka loh, iya, jadi itu daripada Anda celaka kalau nggak suka apa yang saya sampaikan tinggalkan, jadi jangan membuli saya, jadi di situ, ya, karena pengalaman banyak, gitu loh. Ya. Ini tidak tahu ini apa? Perlu diulang sedikit tidak ini? Sedikit aja mungkin ada ya untuk ini. Silahkan Ibu, Silakan. Ya. Soalnya nggak tahu ini nanti berikutnya juga nggak tahu. Jadi bingung ya? Iya betul. Iya. Iya. Iya, jadi silakan duduk dulu yang nyaman, ya. Langsung saja dikembalikan ke gambar, ya, supaya paham. Ya, ini untuk yang baru datang supaya slide berikutnya enak. Bapak akan mengulang sedikit ya. Ngulang tentang sedikit. Hari ini aja, tentang apa itunya. Karena belajar materi ternyata tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi dari hari ini sampai ke depan diharapkan untuk hadir terus ya, supaya jalan ini ya. Silakan Pak. Jadi ini bagi ibu-ibu ya yang tadi barusan masuk ya. Hari ini kita itu mencoba melihat kondisi permana kita. Ya kan? Jadi waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan bahwa yang menentukan hidup matinya seseorang itu adalah jumlah permana di dalam dirinya. Ya. Nah, permana itu begitu kita jadi jabang bayi itu sudah diberikan untuk menggerakkan apa? Menggerakkan semua organ. Ya. Baru setelah dilahirkan, ya kan? Baru setelah dilahirkan ditambah daya karena itu ada air susu ibu, terus nanti ketika sudah umur berapa bulan gitu ya diberi makan bubur dan sebagainya. Kalau zaman kecil saya, kata ibu saya, itu begitu sudah 3 bulan dilotek sama pisang dipenyet-penyet ya.
Zaman itu seperti itu, ya. Nah, itu untuk mengasup daya, ya, bukan menambah permana tapi mengasup daya. Nah, permana ini bekerjanya ya seperti paru-paru kita, jantung kita punya irama, ya. Nah, dia menggerakkan di 3 hal, ya. Jadi permana itu menggerakkan emosi kita. Ya, emosi itu digambarkan dengan garis merah. Merah. Nah, ini garis Ya. merah. Ya. Ya. Nah, ketika garis itu melewati titik ini titik 0, berarti emosi kita sedang baik-baiknya. Ya, kenaikan sedang baik-baiknya. Ketika mulai turun, bukan tidak baik, tapi menuju ke kondisi yang kurang baik. Jadi artinya emosi harus ditahan tidak sampai meledak, ya, supaya apa? Turunnya itu smooth, ya kan? Sehingga meskipun di sini nanti kita tidak bete, ya. Jadi kita ini meskipun di sini boleh tidak bete. Karena kita sudah tahu, oh iya ya ini lagi anu. Ya. Nah, tentu manusia ini dipengaruhi oleh lingkungannya, pergaulannya. Kalau pergaulannya itu orang yang gampang ngomongian, ya dihindari. Supaya kita pas turun itu tidak terganggu, ya. Supaya mulus lagi nanti naik, kan ini naik lagi, ya kan? Naik lagi. Begitu, ya. Jadi dalam hidup sehari-hari itu. Nah, sedangkan garis biru, ya, di sini kan ada tulisannya itu biru intelektual. Ya. Ya, intelektual itu menyangkut kecerdasan kita. Mengapa kita pada suatu hari kok buntu ya mau mikir apa-apa? Ya. Nanti boleh dicek, turun itu di bawah itu, ya. Jadi di situ turun. Ya. Jadi siapapun itu, jadi nggak ada orang yang selamanya itu lagi di atas terus, ya. Makanya ada istilah lupa, ya kan. Bahkan oleh peribahasa Arab dikatakan al insanu makanul khata' wa nisyan katanya. Jadi manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Nah, jadi itu, ya. Karena itu proses. Jadi kalau kita tahu lagi intelektual turun, ya kita harus relaksasi. Makanya kalau relaks itu enak-enak panik, terus ketemu kan gitu kan. Jadi di situ. Ya. Tapi kalau sudah ini kan nggak ketemu-ketemu. Nah, jadi di situ. Jadi semua itu. Nah, kemudian ada garis yang berwarna hijau, ya kan? Tadi merah itu adalah untuk emosi. Ya, biru untuk intelektual sesuai dengan keterangannya, hijau untuk fisikal, untuk fisik. Fisik itu fit kita dan tidak sebagainya, ya. Jadi di situ. Nah, ketika terus naik, ya kan, naik saja dari sini itu sudah baik, sudah rasa sudah enak di badan itu, naik dari sini saja. Apalagi melewati 0, ini kan garis 0. Tambah terasa nyaman, makanya ada kan kadang-kadang kita, kok hari ini seger ya. Nah, tapi ada yang aku sudah mandi, sudah kok rasa kok kurang ya. Nah, itu ini karena gerak permana itu, ya. Nah, cuma ketika naiknya ini masih di bawah 0, naiknya ini jangan diforsir gitu loh, ya. Jadi harus biarkan dulu permananya naik kan gitu. Ya. Jadi itu permana di dalam tubuh yang sudah tersedia. Nah, Anda belajar dengan tulus dan sebagainya itu masuk permana. Tapi permana kan tidak ngubah iramanya. Nah, hanya memperbesar. Sehingga kalau pas naik tapi permananya besar, hebat. Kan gitu kan. Pas turun tapi permananya besar, nggak terlalu berpengaruh terhadap badan kita. Jadi seperti itu. Ya, nah jadi ini. Nah, lalu ada garis resultan, yaitu oren. Ya. Kalau garis resultan itu yang perlu diperhatikan hanya titik-titik potongnya saja.
Jadi nggak perlu dilihat naik turunnya, hanya titik-titik potongnya saja. Ya. Itu titik-titik pengunci istilahnya gitu loh. Ya. Jadi selama tidak dipas, itu hanya jam kok hitungannya kok. Lepas jam ya sudah tidak perpotongan kan. Potongannya itu kan pada satu titik, detik, menit itu. Selepas itu ya sudah tidak. Nah, Mbak Marisa berarti pas titik itulah dia wafat. Jadi di situ. Ya. Jadi sama saya punya mas, ya, mas kandung, pagian itu masih melayani customer, itu hari Jumat melayani customer, terus habis sholat Jumat pulang tiduran. Tiduran itu dibangunkan oleh masnya yang lebih tua lagi. Dek, bangun. Aku dapat berkat banyak gitu. Bangun. Diterima Tapi aku mohon maaf saya mau tidur lagi, kurang fit gitu kan. Tidur lagi itu sudah tidur selamanya. Nah, itu berarti pas bilang tidur lagi itu ke titik-titik mendekati perpotongan. Nah, jadi di situ, ya kan. Jadi ya, kan kita sering kan juga ada perasaan kok gak enak ya, padahal nggak ada apa-apa. Kok ya gak enak ini di gitu. Nah, yang gitu-gitu itu harus rileks, tarik nafas panjang, ya, lepaskan. Jadi seperti itu, ya. Jadi, nah, saya kira penjelasan sudah bisa dipahami kan. Nah, dan ibu tinggal meraktekkan aja di diajari, ya. Aplikasinya sudah saya kirim di grup, kalau ada bisa diakses, jadi tinggal masukkan tahun lahir, tahun, bulan sama tanggal lahir. Nanti akan ketahuan kondisi permana kita, gitu. Nah, ini bisa digunakan buat misalnya kalau mau ingin mengetahui pada saat sesi meninggal kondisi permananya gimana Pak, itu bisa nggak masukin sini? Ya kan tahunnya berarti kita kan nggak tahu tuh anunya. Iya. Kan tanggal anunya seksi gitu. jenar kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu ya. Loh, ya. Ya tanpa mengurangi rasa hormat lah ya gitu. Kita pengen mengetahui orang-orang suci itu meninggal seperti apa. Gitu. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi bisa saja misalnya kayak Syekh ya Nasrullah yang sekretaris jenderalnya Hizbullah. Bisa saja pas titik anunya kuncian, jadi sehingga dia nggak bisa menghindar ketika harusan itu. Sebab kan bukan cerita kosongan kan kalau dikatakan ada tentara yang peluru itu mendesir-desir tapi dia nggak kena, ya kan? Nah itu kan mungkin lagi di puncak, jadi intelektualnya di puncak, anunya di puncak, dan di luar istilahnya pagar astral, hellnya ini nggak tak hilangkan itu. Ya dengan kata lain, orang-orang yang memahami agama bahwa di tubuh kita ada surga dan nerakanya itu sekarang benar adanya, gitu loh. Jadi jangan menunggu neraka yang sana, gitu nanti kan. Ya. Jadi kalau di hadis di Al-Quran surat Maryam ayat 71, ya kan, itu dikatakan bahwa setiap orang dari kamu sudah ditentukan harus melewati neraka. Sudah ditentukan. Lah dulu mikir kan, waduh itu nanti gitu kan. Tapi sekarang setiap hari kita ini ada melewati neraka gitu. Ya. Nah, coba silahkan membaca surat 19 surat Maryam ayat 71. Ya, jadi begitu Mas untuk ngecek-ngecek itu. Ya. Oke, ada pertanyaan atau kita lanjut dulu ya Pak ya? Ya dibuka aja dulu. Surat Maryam ada ayat 71. Ayat 71. Sudah Mas, biar saya bacain. Surat Maryam ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Suatu ketentuan. Terus 72-nya? 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
Jadi artinya orang bertakwa itu orang yang selalu menjaga dirinya dalam koridor yang benar, ya kan? Ya, nah itu selamat, kan gitu kan. Jadi itu didatangi kita itu. Ya. Jadi jangan lagi membayangkan neraka, oh itu kan masih nanti, kan gitu kan. Ya. Jadi, nah ini memang kelemahan para ulama Islam secara umum jarang nyinggung ayat-ayat yang begini-begini itu, gitu loh. Makanya kalau kita sampaikan ayat ini mana ada, nah terus begitu, ya kan? Saya ini hafal Al-Quran, kok nggak ada begitu katanya. Nah, malah saya jawab, saya nggak hafal Quran tapi tahu. Dikatakan jadi mendatangi neraka itu suatu kepastian, lo bayangkan, ya, suatu kepastian. Ternyata setiap bulan, setiap tahun ada, kita kan gitu, ya. Ya titik-titik kritis itu nerakanya. Astral hell. Dan menjadi hellnya ketika di pagarnya tadi, yang kuning tadi, gitu loh. Ya. Nah, tapi setahun itu hanya muncul sekali, yang gitu kan. Cuma munculnya itu before, ya kan, birthday, atau inside birthday, atau after birthday. Lamanya berapa minggu tidak sama, tergantung tahun ketika kita lahir itu. Ya. Jadi artinya kalau kelahiran kita itu nanti tahun depan kita masukkan, nggak sama gambarnya itu, bisa lebih pendek karena kan ada irama tahun yang berbeda secara waktu. Jadi seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi disinilah kita mulai memahami ya bahwa kita ini tidak lepas dari kehendaknya ya. Makanya di sini saya temukan ya antara yang hijau itu dengan kehendaknya di dalam ya ada tabung yang ada kucuran itu ya kan. Ya, itu kan ya, nah ke bawah itu ya. Jadi itu kan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu ketika masuk ke dalam diri kita itu berupa rasa dan karsa. Ya. Makanya kalau di dunia tasawuf kan dikatakan selalu ngambil hadis ya wa fisiri ana. Ya. Di dalam rasa itulah ada aku. Nah, ya. Itu hadis ya wa fisiri ana ya. Jadi selalu dikatakan ing sajroning rasaku ono ingsun ya, ada saya. Nah, di sini ya kan. Jadi itu netes ke kita. Ya. Kalau kehendaknya itu ya kita itu bisa mengikutinya rasa dan karsanya itu ya kan. Ya, itu dengan sendirinya kita akan tidak mudah terdorong untuk emosi. Dengan sendirinya kita tidak terdorong untuk mengejar-ngejar. Nah, itu semuanya ya ada sudah dalam tubuh kita. Namun mengapa kita ini menjadi mengejar-ngejar sesuatu, ya kan? Karena sejak dilahirkan kita ini dipancing oleh lingkungannya. Nangis, ya kan? Mestinya ketika anak bayi nangis itu harus sesuai dilihat di sini rasa dan karsanya ini, ya kan? Kan anak bayi nangis karena belum bisa bicara kan? Jadi bicaranya itu cuma nangis. Ya. Nah, ketika nangis itu tentu ada sesuatu. Ya, mungkin lapar, mungkin haus, mungkin kondisi cuaca di lingkungannya itu tidak nyaman. Ya. Cuma orang tuanya kan nggak ngerti. Akhirnya dicarikan boneka, ya, dicarikan mainan supaya dia. Nah, jadi disinilah
yang namanya rasa karsa yang dikucurkan oleh Tuhan ke dalam dirinya, mulai pelan-pelan ditutupi, gitu loh, mulai pelan-pelan ditutupi, ya. Jadi di situ. Jadi kalau pelan-pelan ditutupi, ya, semakin kita tidak pernah mencoba untuk menelisik diri kita, ya kan, ya sudah, yang ada itu namanya jadi hawa nafsu, ya. Jadi hawa nafsu orang bilang itu hawa nafsu, ya. Ini pinternya bangsa kita, ya bangsa Indonesia. Karena kalau di dalam Al-Quran ya nggak ada hawa nafsu itu nggak ada. Yang ada cuma hawa, ya. Cuma hawa saja. Ya. Kalau nafsu ya nafsu saja. Jadi tidak ada hawa nafsu, itu tidak ada. Ya. Nah, jadi misalnya di dalam surat apa itu 25 ayat 43, di situ kan dikatakan apakah engkau melihat orang yang menjadikan, ya, hawanya sebagai Tuhannya. Jadi hawanya sebagai Tuhannya, tapi nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, kalau orang Jawa, ya, bukan orang Indonesia, Jawa bagian dari Indonesia, tapi ini lebih spesifik ke Jawanya. Ya, kan nggak kenal istilah hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu kan serapan Arab. Ya, hawa nafsu serapan Arab, ya. Hawanya juga serapan dari Arab, nafsunya juga serapan dari Arab, ya. Nah, lalu dikatakan sebagai, ya, terpengaruh oleh panca inderanya. Nah, jadi orang yang sudah terpengaruh panca inderanya, ia tidak akan bisa berpikir jernih, gitu loh. Nah, kalau panca indera orang sering dihitung mata, telinga, ya, terus ini peraba, lidah perasa, ya, hidung pembau. Di dalam konteks Jawa, oh sana. Jadi di dalam konteks Jawa, panca indera itu adalah all, ya, jadi semua indera, all sense, ya, semua indera yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tutupi sehingga orang menjadi punya karep. Nah, itu kalau bahasa Jawa, ya. Jadi ada karsa itu masih dari Tuhan, tapi ada karep karena kita terpengaruh oleh indera kita. Nah, jadi itu, ya. Nah, jadi disinilah kita itu melatih diri, ya kan, ya. Nah, melatih diri ini, ya, pelatihan itu meskipun tidak saya sebutkan di sini, orang kan sering kan apa ini, ya itu harus meditasi ini itu gitu kan. Meditasi itu adalah proses awal. Ya. Makanya orang Jawa sehabis meditasi apa? Lagu. Makanya dikatakan, ya, ngelmu iku tinemune kanthi laku. Jadi meditasi yang sebenarnya itu ketika kita mempraktekkan dalam hidup kita. Itu meditasi. Jadi itu yang disebut nutup, ya, lubang 9. Artinya dalam hidup kita dipancing lewat gemebiarnya ini mata tidak tertarik, ya kan, tidak bisa nutup, ya kan? Disuguhi ini itu, ya, nggak gampang terpengaruh, ya. Nah, makanya waktu beberapa kali yang pertemuan yang lalu saya pernah kan, jadi saya itu pernah ketika ngisi begini ini di Hotel Ibis langsung ditelepon oleh Pak Wiranto. Itu tahun 2010. Ya. Jadi saya apa itu nunggu ini istirahat dulu, nanti disambung lagi setelah istirahat gitu. Nah, pas istirahat di telepon, ya kan. Dia minta saya jadi ketua DPP bidang budaya dan agama. Tapi yang jawab itu sudah bukan mulut saya, jadi gak lagi perhitungan untung rugi.
waduh, mohon maaf Pak, saya ini lebih fokus milih ngaji daripada sibuk di partai. Ini langsung. Jadi bukan saya anti partai, tapi saya lebih fokus mengajar ngaji. Ya. Nanti saya nggak enak kalau ikut di partai, karena yang ngaji ini macam-macam golongan. Jadi Pak Wiranto mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak kalau memang nggak bersedia. Nah kalau hitung-hitungan dulu pikir, enak ini. Ya, kita nggak pakai nyuap, nggak pakai apa dijadikan ketua DPP. Enak itu, rezeki itu kan gitu kan. Nah itu karep kan gitu kan. Iya. Ya, kalau karep saya itu jawab langsung spontan. Nah, suatu hari mau ke Jepang saya, ya, ketemu sama seorang pengusaha. Karena flightnya itu jam 11 malam, karena naik SQ, ya, itu kebarengan dengan pengusaha di Jakarta ini yang mau ke Singapura. Pak, saya boleh ngobrol-ngobrol sama Bapak? Silakan. Gitu. Saya ini kan ngerti feng shui, kata si pengusaha itu. Justru butuh Bapak untuk membesarkan perusahaan saya. Nah dari situ, tapi saya itu perusahaannya bakery, tapi saya kan nggak paham Pak itu. Nggak apa-apa. Yang penting ada nama direktur utama Bapak, nanti yang urusan operasionalnya tetap kamu. Gitu. Tapi ini kalau yang digunakan pikiran ya tak terima, tinggal di kantor dibayar orang. Nah, daripada mikir-mikir kan gitu kan. Tapi kan ini diperalat sebenarnya. Ya kan? Nah, saya langsung waduh, saya ini punya tugas di perusahaan saya, mungkin sulit Pak untuk saya tinggalkan. Tapi tetap diberi kartu nama. Kalau Bapak berubah pikiran, silakan segera ketemu saya lagi. Nah, jadi sudah tidak tergoda lagi, dan bukan karena kita sengaja untuk menanggulangi godaan, kan biasa aja. Kalau kita membiasakan itu tadi meditasi itu betul, yang duduk dia perlu waktu sekian, perlu jam tertentu, itu adalah riyadhahnya. Kalau di dalam bahasa sufi itu riyadhahnya. Ya. Jadi kayak Nabi Muhammad di Gua Hira itu riyadhahnya. Tapi meditasinya itu ya all time gitu. Iya, ini yang harus kita pahami. Nah, itu supaya rasa dan karsa kita itu tetap terjaga gitu loh ya. Kan sering kan orang itu gini ya, ke restoran enak, yang merasakan enak itu kan masih asli dari ini tadi, rasa yang diberikan Tuhan, ya kan. Tapi di Jawa itu ada dua, ada rasa, ada pangrasa, ya. Nah ini bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi kalau rasa itu asli, misalnya gini, cabai apa rasanya? Pedas, asli, ya. Itu dari Tuhan, ya. Itu dari kehendaknya. Tapi orang tertentu dikasih cabai 5, gimana? Biasa buat saya. Nah itu pangrasanya. Nah itu pangrasa. Jadi bukan lagi ketuhanannya. Ya, itu sudah karepnya. Dari suaranya itu nggak terlalu masuk, tapi di sini masuk terlihat. Nah, jadi harus kita bisa bedakan. Jadi di situ. Udah. Ya. Mikrofon X. Nah, begitu pangrasa ini melekat, ya kan? Jadi timbullah karep untuk mengulang-ulang. Misalnya nggak mau kalau tidak ke restoran A. Ya. Nah itu artinya karep tadi sudah mengulang-ulang. Ya. Akhirnya sakit. Karena apa? Suplai dari gizinya itu menjadi tidak variasi lagi. Ya. Jadi di situ. Jadi saya punya mas kandung, ya kan, hobi makan otak kambing. Ya.
Jadi katanya itu ceritanya setelah sakit, cerita kepada saya, ya. Setelah sakit cerita. Kenapa kata dokter Mas gitu? Iya, Mas ini kan hobi makan otak kambing. Rasanya makan itu tidak nikmat kalau tidak ada otak kambingnya. Jadi setiap hari meskipun dengan tempe selalu ada bagian otak kambing yang dimakan. Nah, kan terus sakit, ya kan, dibawa ke dokter kan dites darahnya gitu kan, akhirnya bapak ini makan dengan apa itu, di sini kandungannya itu sudah menumpuk, ya, tidak punya varian, jadi itu. Tapi bapak bisa sembuh asal mulai besok tidak makan otak kambing lagi, plus diusahakan tidak makan semua jenis daging. Tapi karena kepengen sembuh ya mau akhirnya kan mau. Jadi sampai hari ini kalau saya lagi mudik ya ketemu nggak berani makan daging itu. Padahal itu ceritanya itu sebelum reformasi kenanya itu, tapi sampai hari ini nggak berani. Ya. Karena dokternya sudah bilang boleh jadi ada residu. Jadi kalau makan daging lagi itu terus naik ya. Nah, jadi di situ ya. Nah, kalau kita mengandalkan asli dari rasa dan karsa, kita bisa nikmati daging tapi tidak sama sekali kecanduan daging. Jadi ya saya misalnya hari ini daging, besok gitu makan rasanya kalau lihat daging males, cari yang lain. Ya, terus nanti sudah saya ganti tahu tempe, besoknya lagi rasanya malas, kepengen tadi yang lain lagi, telur misalnya. Jadi begitu. Jadi biar di dalam tubuh ini ada variasi. Nah, kecanduan itu berarti tertutupnya rasa dan karsanya. Jadi itu lahirnya namanya kecanduan. Edik kalau di dalam bahasa ini. Makanya kalau orang narkoba itu jadi edik. Jadi dia sudah tidak bisa lagi mengaktualisasikan rasa dan karsanya. Tidak bisa lagi. Ya harus dipancing terus dari luar. Nah, jadi itu supaya merasa enak, nyaman dipancing terus dari luar. Jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi barang siapa, nah ini Al-Qur'annya ya. Barang siapa yang menghendaki ya jalan kebajikan, niscaya dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Akan tetapi kita tak akan bisa berkehendak kecuali sebatas yang telah dikehendaki oleh Allah. Itu tadi ya, jantung kita ini kan dikehendaki ya. Ada yang bisa kita sedikit kita apa ini istilahnya itu kita latih ya. Seperti napas panjang pendek ini kan kita latih ya. Jadi kita latih itu bisa, tapi tidak bisa melebihi dari yang sudah diprogram ya. Jadi ada orang kan ya, oh saya bisa apa ini tidak bernafas selama 1 jam, bisa karena dilatih. Tapi itu nanti karena merasa 1 jam bisa, nambah lagi terus jadi mati. Ada orang yang begitu. Iya. Karena ini tadi titik kritisnya dilampaui. Ya. Makanya mesin-mesin itu coba itu lihat itu. Ya, mobil itu kan meskipun diberi apa ini 0 sampai 200 sekian ya kan atau 180, tapi kan di situ nggak boleh kan dianukan sampai 180. Ini speedometernya boleh kok sampai 180 kan enggak boleh. Ya seperti itu. Itu supaya ada selah untuk memperbaiki diri mesin itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ada yang sudah diprogram di tubuh kita. Inilah yang tidak boleh dilampaui. Boleh dilatih ya. Namanya dilatih itu makanya dokter itu ada batasan. Kalau dinaikkan sedikit kok iramanya langsung apa itu tidak teratur. Nah, sudah tidak ini.
Tapi kan kalau orang biasa kan, saya coba masih kuat ya, terus ditantang. Iya. Ya, tambah lagi, oh masih kuat ya, tambah lagi lah. Ini kan nggak ada cek sebenarnya, kalau dicek ada nanti ditambah sedikit itu iramanya sudah nggak teratur. Tapi secara fisik yang tidak dilihat oleh mata ini, padahal sebenarnya sudah melampaui. Nah, jadi di situ. Ya. Maka semua kan orang pelari maraton, pelari cepat dan sebagainya itu ada batas. Ya, selain dibatasi usia, ya kan usia berapa gitu kalau apa ini meskipun larinya masih kencang kan tidak diperkenankan. Nah, Anda sudah waktunya istirahat ya. Nah, apa itu jalan kebajikan itu kan gitu kan? Ya menolong orang ya. Ini untuk nambah-nambah permana ya. Beramal, melindungi makhluk, artinya bukan hanya manusia ya. Makanya Nabi sebenarnya kan ngajarkan, cuma kan orang Arab itu senang perang, jadi lupa pada ajarannya Nabi itu. Ya kan Nabi aja perang kan gini, kalau kalian itu berperang, satu, jangan membunuh perempuan. Ya. Dua, jangan membunuh orang-orang tua. Tiga, jangan membunuh anak-anak. Ya. 4, jangan merusak harta yang dimiliki orang. 5, jangan membunuh binatang-binatang yang ada yang dipiara itu. 6, jangan merusak tanaman-tanamannya. Tapi kan mereka coba perang apalagi bom-boman kayak gitu rusak semuanya. Ya. Makanya mereka nggak bisa damai-damai. Iya. Ribuan tahun bangsa Timur Tengah itu ya berperang. Dan itu bisa nyeret kita loh. Nanti kalau Israel sama Palestina itu tidak selesai, itu nyeret kita. Nah, kita harus jadi orang-orang yang tidak mudah terpancing itu kan gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang berfaedah. Jadi hal-hal yang berfaedah itu yang berguna. Ya, jadi misalnya kita punya pakaian masih baik, ya kan? Daripada dibakar gitu loh ya. Siapa yang mau? Nah, jadi saya mengadukan ke istri saya gitu. Jadi jangan ini bekasnya Bapak saya berikan kamu, jangan. Mau tidak Bapak punya pakaian yang tidak Dipakai. Ya. Karena kita tidak ingin mengasihi orang bekas itu, gitu loh. Tapi ini ada bekas yang tidak dipakai. Jadi kalau pembantu itu Mbak mau ya diberikan, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Jadi di situ. Jadi kita harus membedakan antara nanti zakat, terus sedekah betul, ya membelikan pakaian baru buat pembantu, itu harus kita bedakan. Ini hanya daripada ya tidak dipakai, ya kan, terus dibuang ke lowak begitu, ya lebih baik ditawarkan kan. Jadi seperti itu. Ya. Kata menantu saya, ada satu Pak yang jangan diberikan, bekas HP. Bekas HP. Iya. Ya. Jadi menantu itu ganti HP berapa saja, nggak ada yang terus dijual atau apa. Karena di situ ada rekaman-rekaman yang oleh orang ahli itu bisa dibedah, tetap bisa dibaca. Ya. Jadi itu harus dihancurkan sama sekali atau sekedar buat mainan anak-anak. Ya. Itu. Nah, berikutnya dari ayat tadi ya kan, di sini surat Al-Insan ya, ayat 31. Jadi surat Al-Insan itu ada yang menyebut surat Ad-Dahr, ya, ada yang menyebut surat Al-Insan ya. Jadi itu. Nah, di situ dikatakan ya. Jadi yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ya. Jadi wadzalimina a'adda lahum adzaban alima, ya, jadi itu.
Jadi dia memasukkan siapa yang menghendaki ke dalam rahmatnya. Jadi ini yang selalu saya sampaikan, masalahnya terjemahan dia ini terjemahan fatalisme. Coba dibuka ya. Ya, terjemahannya. Nanti fatalisme. Surat 76 ayat 31. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, dalam kurung surga. Adapun bagi orang-orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Nah, itu bertentangan dengan pernyataan adapun orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Jadi terus kalau rahmat itu tergantung kehendaknya Allah, ya kan? Kan nanti tidak fair. Wong yang zalim aja selalu anu kok. Nah, kenapa yang tidak yang zalim itu dirahmati saja supaya nggak zalim? Gitu loh ya. Jadi ini akibat terjemahan fatalisme, dan terjemahan kita itu mengacu pada terjemahan ulama Arab Saudi. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Iya. Jadi di situ. Jadi kata man yasaman itu orang, manusia yang menghendaki rahmatnya. Ya, Tuhan sama dengan gini kan. Kalau mau masuk apa itu AMN, Akademi Militer Nasional di Magelang, atau Akmil, ya, Akademi Militer, apa syaratnya? Harus ikut tes dulu. Dan untuk ikut tes itu harus punya ijazah SMA pasti. Ya kan harus. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang yang punya ijazah terus bisa masuk. Ya. Tapi yang lulus tes pun tidak semua yang lulus tes tulisnya itu diterima. Nanti dicek fisiknya. Ya. Jadi di situ. Nah, jadi di sini dia memasukkan siapa yang menghendaki ke dalam rahmatnya. Jadi ada kehendak dulu. Karena ada kehendak itu kita tidak ingin berbuat zalim. Kalau zalim itu tadi, dan bagi orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Jadi ini orang-orang yang tidak mau zalim, yang ingin ke rahmatnya itu. Gitu loh. Jadi kalau terjemahan tadi ya, dia memasukkan siapa yang dikehendakinya. Nah, ini hilang ini makna orang yang zalim disediakan itu, gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kita aktif untuk mendapatkan rahmat itu. Ya, bukan kalau Tuhan menghendaki kan nanti dikasih. Ya jangan. Ya, ini aja dibuatkan hitungan, ternyata tadi masalah permana itu gimana ada hitungannya. Ya kan? Kan tidak terserah Tuhan. Ya kan? Kan tidak begitu. Ya. Nah, ini kan harus kita pahami ya. Oke, jadi dari ayat ini terjadi koeksistensi hamba dan Tuhan. Jadi hamba ada upaya, ya kan, lalu Tuhan menyambutnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita ambilkan pada surat Al-Ankabut, ya, surat 29 ayat 69. Ya, ini dibaca oleh banyak orang. Ya. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Dan orang-orang yang menuju kami, ya. Lah, ini banyak di terjemahan Al-Qur'an pakai diberi apa itu? Dalam kurung. Dalam kurung. Ya, ini yang membuat kita miss, ya. Ya. Menjadi miss makna yang sebenarnya. Jadi gitu. Ya. Lawang Al-Qur'annya saja nggak pakai dalam kurung, ya kan? Ya, biar menuju kami, ya. Mereka benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Nah, terus lihat situ penutupnya, dan sesungguhnya Allah, bukan sesungguhnya kami. Nah, ini harus kita paham. Dan sesungguhnya Allah menyertai orang yang ihsan. Ya, jadi di situ dibedakan dalam satu ayat, dibedakan antara kami dan Allah. Kami adalah kita melakukan dalam sebuah sistem yang telah ditetapkan Allah. Nah, gitu loh.
Jadi kalau kita mengikuti sistem yang telah ditetapkan itu ya Allah akan menyertai. Jadi itu gitu. Ya. Jadi di situ ya. Makanya dalam satu ayat tersebut ada kata kami, ada kata Allah. Jika disebut kami, maka yang dimaksud adalah sistem yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ya. Kalimat menuju kami tak dapat dilepaskan dari kalimat sesungguhnya Allah menyertai orang yang ihsan. Saya tidak menerjemahkan dengan orang yang berbuat kebaikan. Ini pun mis. Ya. Jadi ihsan itu sudah diajarkan di dalam hadis kan. Ada Hadis Jibril. ya Islam, ada iman, Iman, ada ada ihsan. Ya. Ihsan itu sudah melampaui Islam dan iman Anda. Nah ini harus dipahami. Ya. Nah kalau berbuat baik saja masih dalam koridor orang Islam pun harus berbuat baik. Ya. Ya. Jadi ini adalah perbuatan yang tulus. Ya, yang sudah tidak terselip lagi apa itu pamrih-pamrih, ya kan? Ya, jadi kita tulus, ya. Jadi tidak ada pamrih lagi yang terselip di situ. Ya. Nah, contohnya pamrih ya gampang itu orang-orang yang mau masuk ke Senayan itu kan pamrih semuanya itu. Ya. Saya yakin nggak ada yang tulus itu. Ya. Nah, kenapa saya berani yakin? Karena dia membutuhkan uang untuk membayar orang. Kalau dia memang tulus, kalau tulus, ya nggak ada uang-uangan. Ya sudahlah, saya mau jadi anggota partai ini sudah. Ya kepilih ya, alhamdulillah nggak kepilih orang popo. Tapi kan faktanya tidak demikian. Ya, suatu hari, ya, saya itu ngisi pengajian di rumahnya Pak Erlangga Hartarto. Ya. Itu ngobrol-ngobrol tentang berapa, saya tanya, berapa Mas, apa ini kalau menjadi anggota DPR RI itu? 5 sampai 40. Ya 5 miliar sampai 40 miliar, tergantung relasinya katanya. Nah, tergantung relasinya. Jadi kalau seseorang ya punya relasi di partai itu, ya, nah itu 5M. Karena partai tetap butuh dana kan. Relasi tambah jauh sedikit 10M. Ya. Paling jauh. Loh, bukan yang jauh dia ngatakan. Yang tidak ada hubungan sama sekali dengan partai hanya kepingin tadi 40M. Ada di situ, hanya kepingin jadi. Ya. Ada karena oligarki bayari mereka demi kepentingannya. Nah itu rusaknya DPR kan di situ. Ya, oligarki biasa kecil itu 40M itu ayo. Kamu masuk partai ini, kamu masuk partai ini, kamu masuk partai ini. Jadi semua di partai itu ada orangnya oligarki. Dan partai tidak bisa menolak itu. Ini ceritanya Pak Erlangga sendiri. Kan gitu kan, bukan cerita dari orang luar kan gitu. Ya. A1. Ya, A-nya sudah satu lagi. Karena waktu cerita kan dia masih pemimpin Golkar, bukan seperti sekarang. Sekarang ini ya. Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya katakan, ya nggak ada yang tulus, tidak muksinin seperti di ayat ini, gitu loh. Ya. Karena mereka harus butuh ada uang. Dan oligarki itu mengeluarkan 1T untuk sekian calon. Itu kecil, nah itu masalahnya. Makanya undang-undang yang dibuat ya selalu untuk kepentingan mereka. Dan itu partai nggak bisa, begitu nolak dikunci, rugi. Nah itu persoalannya. Nah, ini persoalan di negara kita. Ya. Nah, karena mereka nggak ngerti permana kan masalahnya. Nah itu. Gak ngerti bahwa utang permana itu balasannya lebih kejam daripada iya ya, itu. Nah makanya Allah menyertai orang yang ihsan sama dengan menambah permana. Jadi kalau kita itu ihsan, permana itu terus gitu loh ya, terus tambah terus. Jadi di situ ciri permana itu bertambah, kita merasakan hidup itu enak. Bukan karena kita punya kekayaan, tapi kita merasakan hidup itu enak. Karena tadi
yang bekerja itu rasa dan karsa itu tadi. Jadi enak. Ya. Pernah kan melihat orang yang sebenarnya secara material nggak punya, tapi hidupnya itu kelihatan enak aja. Nah itu berarti permalannya gede. Gitu, ya. Ya, saya ini ketemu orang begitu, nggak punya utang. Terus apa? Lah kan makan seadanya bisa. Katanya nikmat itu yang penting ada nasi ya bisa dimakan, nikmat di tubuh enak. Jadi seperti itu. Jadi penghasilannya itu ya mungkin setahun hanya bisa beli pakaian satuan begitu, tapi dia menghayati hidupnya itu enak. Ya. Apakah kebangsawan tidak ada yang demikian? Ada. Ya, yaitu Suryo Mentaram. Suryo Mentaram itu bisa menjadi Sinuwun Sultan Hamengkubuwono. Tapi dia milih jadi petani. Nah, ini permananya wis gak kaitung gitu loh ya. Jadi petani melarat. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kita hidup mempelajari ini agar kita tidak beranggapan bahwa kenikmatan hidup itu karena kita keberlimpahan material. Ya. Memang material kita perlukan gitu loh ya. Jadi itu ya. Nah, jadi jika dilihat dari rekam jejak yang meninggal itu sebelum meninggal itu melakukan usaha yang dapat meningkatkan permana, mengapa terjadi kematian? Nah, ini kita harus tahu. Tadi sudah kita beritahukan terjadi karena terkunci oleh titik potong fungsi permana. Itu terkunci. Nah, kedua, kalau nggak terkunci, pelunasan karma. Memang sudah terpenuhi rezekinya. Jadi di situ. Ya sudah selesai buat Anda. Jadi di situ. Meskipun kemarinnya sehat walafiat yang tidak diperkirakan oleh sanak saudaranya, nggak bisa. Karena sudah selesai. Jadi itu. Jatahnya habis. Iya, permana untuk hidupnya sudah habis. Sudah habis. Ya, jadi di situ. Nah, bagaimana agar permana meningkat sebagai wujud? Ya, sebagai wujud dari kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kan permana itu harus kita rasakan sebagai wujud, ya kan? Nah, maka di sini saya berikan contoh. Manusia ternyata tidak seperti bebek yang begitu menetas langsung dapat berenang. Ya. Anak kucing beberapa saat setelah dilahirkan mulai berjalan. Manusia ternyata perlu belajar. Nah, ini masalahnya kan. Manusia ternyata perlu belajar. Ya, semua sudah diberi permana, tapi nanti belajar itu yang membawa dia mengerti, memahami penggunaan permananya dan bagaimana bisa ngirit-irit ya, tapi amalannya gede gitu kan. Ya. Jadi manusia ternyata perlu hidup berdasarkan pandangan orang lain. Jadi kita ini kan dari kecil tidak bisa hidup sendiri gitu, tapi harus hidup dari pandangan orang lain. Nah, kan tergantung nanti kan orang lain yang jadi pengarah pandangan itu boleh jadi baik, boleh jadi sama sekali tidak baik. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, apa konsekuensi logis dari sistem belajar pada orang lain? Jadi ada konsekuensinya. Ya. Belajar pada orang lain itu ya. Konsekuensi logisnya adalah bila seseorang tidak mendapatkan pengajaran dan pelatihan dari guru-guru yang kompeten di bidangnya, maka dia tak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jadi nggak bisa terus menjadi tumbuh dan optimal. Ya, jadi di situ. Ya. Jika seseorang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yang terjadi permana terbuang sia-sia. Ya. Jadi orang kan berguru, tapi setelah itu ya nggak ada jejak rekamnya sebagai orang yang nyantri baik kan itu. Ya. Nah itu kan selama berguru itu permana terbuang cuma-cuma. Ya. Nah, makanya di dalam umum saja, bukan yang dalam kaidah agama, orang belajar ke Harvard karena dikenal kompeten untuk mendidik di bidangnya. Tapi banyak kan, ini sekedar lulus,
ya kan? Tapi terus menganggur, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan apa itu ya sama dengan pembuangan energi yang luar biasa. Ya. Makanya kemarin kan saya sampaikan, kita ini negara ya, yang memiliki termasuk pemilik universitas terbanyak di dunia. Iya. RRC yang penduduknya 1,4 miliar, itu jumlah universitasnya banyak Indonesia. Ya, dapat dibayangkan. Ya, banyak Indonesia. Terus kita disuruh bersaing sama Cina, susah. Karena Cina itu intensif, jadi universitas yang sedikit itu intensif, gitu kan. Kita itu hanya sedikit di bawah India, tapi India penduduknya 1,5 miliar loh. Ya. Terus India itu punya sistem, yaitu ada yang namanya sistem kasta dari Arya. Nah itu harus mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Dan itu mengikuti Pareto, 20% penduduk pinter itu menguasai orang-orang yang India yang kulit hitamnya itu, kulit sawo matangnya itu, 80% jadi babu semuanya itu. Ya, sebentar ya. Ini tinggal sedikit. Sirkulasi permana di dalam tubuh tidak teratur. Ya. Apa akibatnya? Tidak meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau permana di dalam tubuh ini tidak teratur juga tidak bisa membangun kecerdasan. Gitu, ya. Kalau sudah tidak meningkatkan kecerdasan, hal yang biasa menjadi masalah. Jadi kalau kita itu gampang ketemu masalah ya karena turun, ya kan itu. Jika sudah menjadi masalah, tidak dapat mengatasi atau menyelesaikannya. Jadi itu efek dari permana yang lagi tidak teratur tadi. Ya. Lalu stres, depresi dan sejenisnya. Nah ini baru menurunkan permananya. Jadi bukan hanya sekedar tidak teratur, tapi permananya sendiri turun. Makanya kalau orang stres, apa kata dokter? Wah ini sakit karena stres. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kan, jika permana itu ada di ambang batas threshold, sakit orang. Nah, kalau sudah nyentuh ke bawah ya mati. Kan gitu kan. Jadi di situ. Ya. Oke, dari yang halaman terakhir ya. Nah, hubungan kita ini tidak bisa hubungan sebagai individu-individu. Jadi kalau negara kita tidak teratur, jangan harap penduduknya bisa mengolah permana dengan baik. Nah, ini begitu. Begitu pula kalau permana warganya ini tidak teratur, jangan harap punya negara yang maju. Jadi saling ini ya. Nah, apa kita harus putus asa? Tidak. Kita harus menjadi small group yang akhirnya bisa membesarkan di negara ini. Itu yang harus kita capai. Ya, jadi kita jangan, wah negara kita begini, ya nggak apa-apa. Selama kita ini intens, ya nanti membesar. Karena tidak ada kemajuan negara yang dihasilkan oleh banyak orang. Negara manapun itu dimajukan oleh sekelompok orang tapi intens. Ya. Amerika lahir hanya karena Thomas Jefferson, George Washington sama siapa itu, hanya sekitar 3-4 orang. Ya. Nabi Muhammad cukup dibantu sahabat 4. Jadi jangan pernah berpikir harus orang semuanya banyak. Ya. Rusia itu tergantung Putin tok itu. Jadi seperti itu, gitu loh. Tapi intens, gitu loh. Nah, saya harapkan ya Anda semua ini menjadi intens sehingga bisa mendidik ke anak-anak. Nanti anaknya jadi maju, ya kan? Semuanya jadi maju. Nah, itu akhirnya bisa meretas kesemrawutan permana di sebuah negara. Gitu ya. Nah, jadi demikian. Sekarang yang mau bertanya, monggo. Oke, dari siapa itu? Dari Pak Rizal ya. Terima kasih Pak Kacin.
Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan universitas yang banyak di Indonesia tadi Pak. Jadi di situ sampai saya, mungkin ini pengamatan saya saja nih Pak ya. Kelihatannya sekarang sektor pendidikan kita maupun sektor rumah sakit itu sudah menjadi ajang bisnis gitu kan Pak. Maksudnya ya setiap ini kan pasti ada memerlukan anggaran yang besar. Sehingga APBN kita kan sebagian besar 20% untuk pendidikan. Ternyata kan APBN yang besar untuk pendidikan subsidi dari pemerintah, tetapi beban masyarakat untuk melaksanakan pendidikan itu lebih besar lagi gitu Pak. Nah hal ini kan memang menarik. Sejak kapan Indonesia ini berubah pola kan, baik itu pola anggaran pendidikan maupun pola kurikulum gitu kan. Tadinya sebelum-sebelumnya kan kita di tahun 70-an itu kan ada sekolah teknik, ada SME, ada SMEA, dan itu sudah menuju kepada siap kerja. Kemudian saya tertarik tadi dengan yang Pak Mana tadi, tidak banyak orang kata Bung Karno itu siapkan 10 pemuda untuk saya maka akan gemparkan dunia ini. Ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Betul ya. Ya, jadi memang begini. Sebenarnya kalau dilihat dari kuantitas menjadi lebih baik anggaran pendidikan 20% itu sebenarnya. Cuma ya yang menjadi persoalan itu adalah ya ini kan orang-orang yang mengelola ini kan orang-orang yang permanannya tidak teratur. Ya kan? Iya. Sehingga 20% itu yang netes betul-betul untuk pendidikan itu hanya ya sekitar 2,sekian%. Bayangkan. Ya. Terus dipakai apa saja? Ya itu tinggal kita bertanya, dipakai apa saja itu ya. Kalau 20% itu tinggi loh ya. Jadi kita ini sekarang 3.600 triliun ya. Berarti kalau kita pakai 20%-nya ya kan itu sama dengan 0,2 ya kan 0,2 dikalikan 3.600 ya itu 720 triliun ya. Kalau ini betul-betul untuk pendidikan ya tidak perlu kan bangun universitas banyak-banyak. Kalau bangun banyak itu kan nanti kebagian juga kriwil ya kan. Tinggal membesarkan universitas yang ada. Jadi itu ya. Kita bisa memberi contoh ya, kemarin saya juga baru mengisi ajaran begini nih, tapi saya berikan contoh itu ketika Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, universitasnya hanya ada berapa? Ya kan? Hanya ada di Jakarta, saya urut di Jakarta, yaitu Universitas Van Indonesia, ya, itu di Jakarta, yang kelak jadi Universitas Indonesia. Ya. Kemudian di Bogor itu sudah ada sekolah tinggi. Nah, dulu dijelaskan ada perbedaan kan, kalau universitas itu dari kata universum, berarti berbagai macam jurusan fakultas itu ada. Terus di Bogor itu ada Bogor Landbouw Hogeschool, jadi sekolah tinggi pertanian Bogor. Ya. Nah, jadi itu isinya adalah fakultas pertanian dan fakultas kedokteran hewan. Tapi ketika Indonesia merdeka disatukan dengan UI. Sehingga menjadi fakultas pertanian dan fakultas kedokteran hewan dari Universitas Indonesia. Ya. Baru nanti tahun 63 mengajukan permohonan untuk berdiri sendiri. Ya. Jadi berdiri sendiri itu 1 September tahun 1963 dengan nama resmi Institut Pertanian Bogor. Ya. Jadi bukan sekolah tinggi lagi, tapi Institut Pertanian Bogor. Karena bedanya sekolah tinggi sama institut itu sudah lembaga. Jadi mengajarkan ilmu-ilmu yang sejenis. Ya. Di Bandung, ya, Bung Karno kan lulusan Bandung, tapi pada waktu itu sekolah tinggi.
Jadi Bandung Teknis Hogeschool. Jadi sekolah tinggi teknik Bandung. Yang kira-kira tahun 59 memisahkan diri dari UI, kan terus digabung, tadi Merdeka digabung dengan UI, ya, memisahkan diri menjadi Institut Teknologi Bandung dan tidak berubah sampai hari ini, tapi IPB sudah berubah menjadi universitas. Ya. Jadi ITB tetap Institut Teknologi Bandung, IPB menjadi Universitas IPB. Ya, gitu. Ya. Indonesia banyak apa ini latah kan, ada Bank BNI, ya. Padahal BNI sudah bank kan gitu kan, ya. Ada Bank BNI, ya. Ada Bank BRI, jadi menjadi Universitas IPB. Tapi Surabaya, ya, itu punya universitas sendiri, yaitu dari NIAS. NIAS itu adalah